Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, baik yang ada di dalam masjid yang kita cintai, Masjid Al-Falah, ataupun yang mengikuti kajian ini melalui online. Pada kesempatan maghrib ini, saya akan menyampaikan kajian tentang mengapa setiap sholat kita ini memanggil nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa kita ini setiap sholat memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Muhammad juga kita panggil Muhammad dan keluarganya. Nah, sebagai pijakan untuk kajian malam hari ini, silakan Bapak yang terhormat untuk membuka surah Ali Imran ayat 33. Surah Ali Imran ayat 33. Ali Imran 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing zamannya. Ya, sekarang coba Bapak-bapak perhatikan di situ Allah memanggil satu. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Adam. Adam saja. Tidak disebut keluarganya. Wa Nuhan. Allah juga memilih Nuh saja, tanpa menyebut keluarganya. Lalu yang ketiga, wa ala Ibrahim, dan Ibrahim serta keluarganya. Wa ala Imran, dan Imran serta keluarganya. Bapak bisa menghayati perbedaan? Adam disebut dengan keluarganya apa enggak? Enggak. Mengapa? Karena Adam punya anak yang tidak soleh. Nah ini. Jadi punya anak satu saja yang tidak soleh, itu skornya sudah tidak bisa sama dengan anak yang utuh, Pak, gitu. Anak Nabi Adam kita tahu punya nama Qabil dan Habil. Yang Habil itu soleh, baik, Masya Allah. Yang Qabil itu tidak baik. Dan itu sebenarnya kan kita coba perhatikan di situ. Dari sperma yang sama, ternyata lahir anak yang tidak sama. Nah, Qabil Habil berarti sejak Nabi Adam itu sudah diberi isyarat oleh Allah. Nanti manusia itu ya
ada yang kelompok Pandowo, ada yang kelompok ngerti nggak sampean? Kurawa. Kurawa, ngerti enggak? Siapa Kurawa? Kopi. Kopi. Nah, iya toh Pak. Kalau Pandowo kan orang kelompok baik-baik. Nah kalau Kurawa kan kelompok tidak baik-baik. Kopi. Itu nanti berlanjut terus. Makanya yang terbanyak di dalam Al-Quran itu kisah siapa? Yang terbanyak adalah kisah Musa versus Fir'aun. Itu yang mendominasi kisah-kisah dalam Al-Quran itu yang terbanyak itu. Musa melawan Fir'aun. Musa itu Pandowo. Ya toh, itu. Fir'aun itu Kurawa. Bapak di kampung bapak itu ya ada Pandowonya, ada Kurawanya. Bapak pindah kemanapun ya ketemu itu. Sudah memang. Bapak memimpin lembaga apa saja ya ketemu itu. Ya sudah. Jadi Adam tidak disebut keluarganya karena ada anak yang tidak baik. Opil. Nah, itu. Nah yang kedua, Wanuhan, Nuh. Loh, Nuh ya. Nuh itu juga tanpa disebut keluarganya Pak. Ya. Ya toh. Karena apa? Wife and son. Ya, his son, keluarga anaknya. Insya Allah. Jadi ini juga sebuah lakon kehidupan yang dicontohkan. Sama dengan mengingatkan saya. Mengingatkan panjenengan, mengingatkan Pak Haji semuanya itu. Pak Haji soleh, tidak ada jaminan anaknya Pak Haji soleh loh. Iya toh Pak? Yes. Makmur masjid, tidak mesti anaknya itu aktif di masjid. Waktunya bapaknya adzan itu dia masih lomba burung dara kok. Ya, Masya Allah. Itu diingatkan. Ini isyarat-isyarat semuanya. Hati-hati, hati-hati. Tidak ada jaminan bahwa kalau kamu baik itu anakmu baik. Tidak ada jaminan. Oke, Nuh. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. Nah sekarang Ibrahim disebut wa ala Ibrahim dan Ibrahim dan keluarganya. Masya Allah. Karena tadi imam kita ini cerdas ya tadi itu. Tahu judulnya Ibrahim itu rakaat pertama, rakaat kedua itu Ibrahim loh. Imam kita tadi itu loh, ngerti kalau topik kita itu Ibrahim itu rakaat pertama ya. Ijtabahu. Nabi Ibrahim itu disebut orang yang hanifah. Tauhidnya itu lurus. Tauhidnya terus Allah memilih dia itu selalu bersyukur. Nabi Ibrahim itu orang baik. Jadi bapak-bapak ini sholawat wa barik kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sebenarnya bapak itu ingin mohon kepada Allah agar supaya panjenengan bapak ibu dan anak bapak seperti Ibrahim. Kama shallaita itu apa itu wa ala ali, keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim. Kita tolonglah kalau itu tasyahud akhir itu dihayati itu. Sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dalam hati. Ya Allah, jadikan aku seperti Nabi Muhammad dan anakku juga seperti anak-anaknya Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi Ibrahim. Jadikan aku baik seperti Ibrahim dan anak-anakku. Insya Allah. Itu. Ibrahim punya anak pertama siapa? Siapa? Ismail. Ismail jadi nabi, Pak. Ya toh? Ismail jadi nabi.
Masya Allah. Setelah Ismail siapa? Ishak. Jadi nabi juga, Pak. Masya Allah. Setelah Ishak siapa? Yakub. Ya, Ishak punya anak Yakub toh. Jadi nabi juga. Anaknya Yakub, Nabi Yusuf. Jadi nabi juga. Maka pantaslah kalau gitu disebut contohlah Ibrahim dan keluarganya. Kalau Nuh, contohlah Nuh saja. Adam, contohlah Adam saja. Kita ini orang istimewa loh Pak. Orang istimewa ya. Kalau Nabi Adam itu salah lalu keluar dari surga. Betul enggak? Betul enggak? Nabi Adam itu Pak, kan dalam surga toh. Terus melakukan kesalahan. Terus keluar dari surga. Lah panjenengan. Panjenengan salah tapi diampuni Allah. Jadi masuk surga. Kita semua ini salah. Tapi Allah itu tidak ingin orang-orang sebaik Bapak ini sampai masuk neraka itu. Tidak sampai masuk surga itu Allah tidak rela. Makanya kemudian satu diberi Ramadan. Ramadan itu diberi pahala yang melimpah, ampunan yang sampai lebih-lebih. Loh coba. Setelah itu kemudian diberi puasa Syawal sama dengan puasa 360 hari. Coba. Setelah itu kemudian diberi puasa Arafah bulan haji kemarin. Puasa 1 hari sama dengan puasa diampuni dosanya selama berapa tahun? 2 tahun. Lu kurang apa loh Pak? Jadi kita ini Nabi Adam itu salah, keluar dari surga. Kita ini salah, justru dimasukkan surga. Bergembiralah. Kita punya Allah, bergembira. Sing seneng urip iki. Ojo sambat ae. Ya. Ojo mengeluh ae, gitu loh. Nah, Nabi Adam, sekarang Nabi Ibrahim. Seperti itulah keluarganya. Nah, terus yang disebut lagi siapa itu? Imran. Ali Imran. Ali itu kalau alif Pak itu keluarga, tapi kalau ain itu tinggi. Artinya kalau Ali Imran, alif itu keluarga, tapi kalau ain Ali itu tinggi. Nah, Ali Imran, keluarga Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Ya tak? Perempuan. Hannah. Hak nun hak. Hannah. Ya. Jadi punya anak Maryam. Maryam itu tidak nabi, tapi wanita yang hebat, Pak. Apa sebab? Beliau ini tidak nabi, tapi punya keajaiban, Pak. Kan Maryam itu dirawat oleh Nabi Zakaria. Nah, Zakaria hati-hati betul. Jadi Maryam itu dimasukkan di sebuah tempat yang di situ tidak boleh ada suara kecuali suara menyebut Allah. Di situ tidak boleh ada makan kalau tidak 100% halal. Lah tempat untuk itu namanya mihrab. Ya kan? Mihrab. Ya. Nah, di situ kemudian kullama dakhala setiap kali kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya Maryam di mihrab, kamar khusus untuk ibadah. Zakaria mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam,
dari mana ini engkau peroleh? Maryam pun menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa adanya perhitungan sedikit pun. Jadi itu Pak ya, setiap kali masuk Zakaria itu kaget. Lawang belum saya belikan makanan kok di sini sudah ada makanan full di meja ini. Bahkan itu buah-buah segar di luar musimnya loh Pak. Tidak sekali dua kali. Tanyalah itu Zakaria kepada Maryam. Maryam, siapa yang ngirim ini? GoFood ya belum ada. Ya, tuh. Ya ada. Mana? Qalat huwa min indillah. Dia menjawab, saya tidak tahu Abah, saya tidak tahu. Huwa min indillah, pasti ini dari Allah langsung. Anaknya Imran, Pak. Insyaallah. Imran kemudian punya anak yang ajaib lagi. Ya toh? Siapa? Maryam. Nah ya Isa, Nabi juga. Gitu loh. Makanya dihormati di sini. Wa ala Imran. Sampai dijadikan nama surat loh di sini Pak. Surat Ali Imran. Masih ada. Tapi jadi kan diundi toh Pak. Maryam itu diundi. Siapa yang berhak merawat Maryam itu diundi. Fakafalah Zakaria itu. Wakafalah Zakaria itu pakai undian. Di ayat-ayat sebelumnya itu ada. Ya. Oke. Cukup ya. Itu. Jadi itu rahasianya. Nah sekarang kita berbicara soal wataknya Nuh dan wataknya Ibrahim. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Ada enggak hubungannya dengan watak anaknya? Gitu. Nuh itu nabi paling keras. Jadi nabi-nabi itu ya ada juga yang lembut, ada juga yang keras gitu ya. Bapak kalau ingin tahu kerasnya Nabi Nuh itu, coba lihat surat Nuh ayat terakhir. Ayat 3 yang terakhir itu. Ya. Nuh yang terakhir. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku. Loh, dan bukan itu. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar. Terus enggak apa-apa terus. Tuan-tuan. Ujung-ujungnya. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya hanya menambah kerugian baginya dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Cukup ya. Jadi gini ya. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang dan jalan engkau. Tambahkan bagi mereka orang-orang sesat yang zalim selain sesat. Ya. Wa qala Nuh, dan Nuh berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau sisakan seorang pun di antara orang yang kafir itu tinggal di bumi manapun. Jadi Nabi Nuh itu minta bumi itu tidak boleh ada orang kafir satupun loh Pak. Bersihkan saja ya Allah, bersihkan. Jangan ada satu pun sisa. Itu. Mereka di dalam ayat itu, mereka itu nanti kalau punya anak ya tidak jauh dari bapaknya. Itu. Mereka akan bikin kerusakan terus saja. Itu Nabi Nuh itu kerasnya seperti. Nah yang niru sahabat Nabi yang meniru Nuh itu persis ya Nuh. Sampai Umar bin Khattab. Yang niru persis itu ya Umar bin Khattab. Coba perhatikan. Ketika Umar bin Khattab ditanya Nabi, kan Nabi itu hebatnya kan kok bisa memimpin orang sekeras Umar, bisa memimpin orang selembut Abu Bakar, bisa orang memimpin memadukan pemalu Utsman bin Affan, bisa memimpin
orang kalau punya staf ahli yang namanya Ali bin Abi Thalib yang jarang bicara, tapi kalau bicara satu kata dua kata itu maknanya dalam, cerdas. Umar bin Khattab coba sekarang ya, ketika Rasulullah melihat beberapa tawanan perang, nah, orang Islam menang terus tawanannya kan banyak, iya toh. Nah terus Rasulullah minta pendapat Abu Bakar, ini tawanan ini diapakan ini? Oh gini aja Nabi, kita transfer pengetahuan aja. Ya tolong yang ditahan itu kan mereka punya keahlian. Ada keahlian mungkin digital, keahlian ini, keahlian ngelas, keahlian ini, keahlian bikin pedang. Wis gini aja, suruh mentransfer ilmu kepada orang-orang Islam. Setelah mereka itu sudah mentransfer semuanya, dibebaskan. Gitu. Ideal loh, bagus. Nah Umar enggak. Menurut kamu gimana Umar? Eksekusi. Kalau saya Nabi ya pateni semuanya, wis lapor ribet itu. Nanti transfer ya nanti perlu konsumsi macam-macam, habisi aja. Itu Umar. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan di dalam kitab Al-Asyaratul Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah antara lain Umar, dan dikatakan Umar besok itu masuk surga satu rombongan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau bapak wataknya seperti Nabi Nuh ya, seperti Umar, siap-siap saja besok kloternya itu kloter Nabi Nuh. Tapi jangan lihat kerasnya saja lah. Umar itu kalau siang itu seperti singa Pak, tapi kalau malam itu seperti burung kecil yang kehujanan yang kena angin. Burung kecil, anak burung itu loh. Ya, iya piye? Kena hujan terus kena angin. Bahasa Belandanya jepiping. Saking tunduknya, sujudnya itu saking lamanya. Takutnya kepada Allah. Dan Umar tuh pingsan tuh sering waktu sholat itu. Lah sampean keras itu tapi sholat gak tahu pingsan kok. Itu insya Allah. Nah ini itu siapa? Nabi Nuh toh. Oke. Nah sekarang kita bandingkan dengan Ibrahim. Lihat surat Ibrahim 36. Surat Ibrahim 36. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Ustaz Sugeng. Ya Ustaz. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan sebagian banyak dari manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka orang-orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oh, Pak. Jadi ya Allah, orang yang di sekeliling saya ini, orang di kampung sini ini, di negeri ini, itu sesat semua karena menyembah patung. Termasuk yang sudah membakar saya itu. Gini loh ya Allah, bagi yang taat-taat pada saya itu kelompok saya. Tapi yang membangkang, yang memusuhi saya, ya terserah engkau, tapi kan engkau Maha Pengampun toh. Loh coba. Paham toh? Aku yakin kau Maha mengampuni. Jadi orang-orang lembutnya seperti Nabi Ibrahim. Sekarang kita lihat watak anaknya. Nah, Nuh itu punya anak. Ketika diberitahu, coba, wataknya keras juga. Keras. Diberitahu, nah, kamu itu ikut saya. Wah, untuk apa? Zaman gini kok ikut bapak. Nanti banjir, nah itu. Ya banjir ya, saya naik rumah yang tertinggi itu. Loh,
itu nanti juga tenggelam. Nah, wah, tenggelam ya ke gunungnya nah loh. Jadi gini Pak ya, tolong ini saya jelaskan ini, bapak-bapak, ibu yang di rumah itu keras kepada istri, ya, itu harus diakhiri Pak. Ya, ngomong keras kepada istri itu diakhiri. Itu nanti mendidik anak juga keras loh Pak. Ini kan tahun baru toh, wes tobat, itu loh, jaluk sepuro, nambojone itu. Ngomong keras, marah ke anak ya keras. Coba nantilah, kalau saya ini kan lama jadi pembantu dekan 3 urusan kemahasiswaan, gitu. Ketua jurusan ya lama, nangani anak-anak. Itu kalau anak-anak bermasalah itu mesti saya lihat dulu, ini anaknya siapa dulu, bagaimana kehidupan keluarga bapaknya, ibunya. Itu nanti bisa ketemu Pak. Walaupun tidak selalu ya, tapi banyak yang begitu. Nah, karena ada juga bapak yang ini ada kasus ya, anaknya ini tengkar dengan 2 kelompok. Nah, saya tanya, ya apa sih Mas, kamu itu kok begini? Ya enggak tahu Pak, karena bapak saya itu ngajari gini, kok nek bener nak, lawan nak, ojo sini aku nak, lo ngono ya Pak. Kamu kalau bener, lawan nak. Kamu kan sudah saya latih silat kamu. Tapi kamu kalau tidak benar jangan nak. Nah, kamu siapa orang yang pernah merasa benar itu Pak? Merasa salah itu. Semua merasa benar. Loh ini loh Pak maksud saya itu. Nanti coba kita lihat siapa pembunuh Vina itu nanti kalau ketemu. Nah. Kita lacak siapa itu. Jangan-jangan makanannya haram. Masya Allah. Jangan-jangan dia jalan berkeluarga itu luar biasa. Jadi wataknya Nabi Nuh itu ya anaknya itu juga ada. Orang Inggris mengatakan like father like son, like father like son. Ya seperti bapaknya, anaknya seperti itu. Like kalau bahasa Mandarinya kacang orang ninggal. Tolong Pak, bapak-bapak yang di rumah itu selalu ada kekerasan ya. Kekerasan tidak harus fisik loh Bapak, enggak lah ya. Panjenengan bersuara yang keras kepada istri, membentak kepada anak, kepada tetangga, sering tengkar, itu bagian dari pelajaran yang diserap oleh anak kita loh Pak. Jadi kalau anak kita melakukan itu ya maaf saja, kita koreksi lah, kita koreksi. Nah, kita saatnya untuk berubah, harus lembut, harus lembut. Ya. Nah sekarang anaknya siapa ini? Nabi Ibrahim. Ya Allah. Ismail itu Pak. Bapak kan ingin punya anak soleh toh? Iya toh? Ya. Coba lihat Ibrahim 100, surat Ibrahim 100. Ya. Surat As-Saffat 100. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Soleh, loh. Coba semuanya Pak ya, ayo. Saya membaca, Bapak mengamini, Bapak membaca, saya amini juga ya. Bersama-sama. Rabbi habli, ayo. Rabbi habli minas sholihin. minas sholihin. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim Pak. Rabbi habli minas sholihin, ayo. Rabbi habli minas sholihin. Jadi tekanannya pada solehnya itu Pak. Solehnya itu yang penting. Terus dijawab apa Allah berikutnya? Fabasyarnahu bigulamin halim. Terus? Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Yang Ismail namanya. Sangat sabar, yaitu Ismail. Itu ayat surat Saffat Pak, 100
terus lanjutkan itu. Nampak. Itu kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin gitu. Ketika diberitahu, Ismail, saya loh kok dapat perintah menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim tidak memaksa. Bahasa yang tidak terungkap kan, kalau kamu taat kepada saya ya berarti kamu baik. Tapi kamu kalau membangkang ya seperti anaknya Nabi Nuh, gitu loh Pak. Ya saya kebebasan kamu taat atau tidak urusan kamu. Ini Abah, ada berita itu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kerjakan saja apa yang sudah diperintahkan Allah. Sudahlah ya, saya ini insyaallah saya siap itu. Ya lembut kayak bapaknya. Lembut kayak bapak. Insyaallah. Ya makanya kita perbaiki Pak rumah tangga kita ya. Watak-watak kita itu. Kalau dinasihati wataknya keras, ini ojo mbantah ta Pak. Nek gelem yang ini iki, gak gelem ya wis. Lho ngono iki apa itu? Mbok yo itu membuat orang yang menasihati itu kapok Pak. Lebih baik dijawab, itu namanya melawan hukum. Mestinya dijawab yang baik itu. Masya Allah, terima kasih, doakan saya lebih sabar ya. Gitu. Enggak. Kamu kan sudah tahu saya begini. Mau ya seperti ini, enggak mau ya enggak apa-apa. Ini kan lebih baik. Iya ya, saya kok begini. Saya tolong didoakan, Masya Allah. Didoakan saya jadi orang baik, gitu loh. Nah, itu Nabi Ibrahim. Anaknya seperti itu. Anaknya seperti itu. Maka pantaslah ya. Dan itu baru Ismail Pak. Sampai kemudian ketika di falamma aslama wa tallahu lil jabin, kemudian ketika Nabi Ibrahim itu sudah meletakkan pipinya Ismail itu di ini, Masya Allah, tidak bisa membayangkan Pak. Maka cobaan terberat bagi seluruh manusia itu nomor satu ya Ibrahim ini. Ibrahim nomor satu. Sampai Nabi Ibrahim itu Pak disebut Abul Ambiya Pak. Bapaknya seluruh Nabi. Saking hebatnya. Nabi Ibrahim itu juga disebut Abud Doifan. Ibrahim adalah orang penyembelih. Mengapa penyembelih? Karena setiap ada tamu itu disembelihkan hewan, gitu Pak. Disembelihkan. Sama nyembelih pindang. Masya Allah. Itu Abu Dhaifan. Terkenal kalau menyambut tamu itu Masya Allah. Tapi tidak hutang loh Pak. Bapak tidak boleh ada tamu kemudian dihutang-hutang kan janganlah. Enggak lah. Kalau nanti Bapak serba hutang. Adiknya punya hajat, hutang lagi. Hutang lagi. Ujung-ujungnya nanti ya pinjol Pak. Ya toh Pak. Kan berarti lebih besar pasak daripada tiang. Pinjol enggak bisa diatasi. Supaya bisa ngatasi apa? Ya judi. Barangkali nanti bisa menang kan bisa nutup utang pinjol. Judi kalah juga, pinjol lagi. Nah ini kan persoalan Pak. Tentara ada yang pinjol, judi. Polisi ada yang judi. Ya toh ya Pak ya. Gitu. Pegawai negeri ada yang judi. Dunia seperti ini Pak. Ya Allah Pak. Wah susah sekali. Memang HP ini ya satu sisi ya enak, tapi satu sisi ya bahayanya gini. Itu Pak ya. Jadi kita ini kalau membaca sholawat pada tahiyat akhir itu yang mantep Pak, yang mantep. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, keluarga Nabi Muhammad. Istri Nabi kan baik-baik semua. Anak Nabi Qasim belum bisa dinilai anak kecil, ya.
kemudian Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah dulu. Fatimah, kemudian Thohir, kemudian Ibrahim. Yang perempuan satu-satunya kan yang hidup kan Fatimah. Mengapa seluruh anaknya laki-laki itu kok siapa ini diwafatkan semua? Karena Nabi Muhammad terakhir. Nah kalau Nabi Ibrahim kan bukan Nabi terakhir, jadi anaknya bisa. Nah pada waktu Arab, kalau ada orang anak laki-lakinya meninggal, itu orang yang tidak beruntung, orang yang apes. Apes itu bahasa Arabnya abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi kita kalau berdoa itu Pak, Masya Allah, tahiyat itu sungguh-sungguh. Wa ala ali Ibrahim, Masya Allah. Nangis Pak, nangis. Karena tidak sedikit Bapak orang tua yang berkarir sampai 40 tahun, berkarir, berkibar, jaya. Dalam 1 jam Pak jatuh, sudah namanya hancur, harta kekayaannya disita semuanya. Wah, maduh, sudah luar biasa. Saya kira begitu Pak, cukup ya. Mudah-mudahan manfaat ya Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan keluarga kami keluarga yang lembut, yang soleh, sehingga anak-anak kami menjadi anak yang soleh semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.